Halo, halo, halo minasan. Ketemu lagi sama gue di channel yang unfaedah ini. Seperti biasa, kali ini juga gue mau ngerekom anime buat kalian para pecinta anime seantero jagat. Anime yang mau gue rekom kali ini adalah anime yang wajib kalian tonton di penghujung tahun 2019. Seperti biasa juga, gue mau ingetin kalian buat subscribe, like, dan share video ini, itu pun kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka, ya dislike aja. Oke, tanpa basa-basi, inilah daftar anime yang gue rekom di tahun 2019 ini. Di nomor 1, ada anime Vinland Saga. Sekitar 17 tahun berselang, Thor diceritakan telah membangun rumah tangga yang tentram bersama istrinya Helga dan kedua anaknya Ylva dan Thorfinn di suatu pedesaan di negeri Islandia. Di tempat ini, dia tak lagi memikirkan soal peperangan dan beban moral yang dirasakannya selepas menghabisi nyawa manusia. Suatu ketika, tibalah Floki, mantan rekannya saat di medan perang, dan meminta Thor untuk turut serta menginvasi Inggris bersama pasukan kerajaan Denmark. Dan ketika ayahnya terbunuh oleh pemimpin tentara bayaran yang bernama Askeladd, ia bersumpah untuk membalas dendam. Thorfinn kemudian bergabung dengan Askeladd agar dapat membalaskan dendam ayahnya. Dimulailah perjalanan si Thorfinn untuk balas dendam. Di nomor 2 ada anime NN Sobotai. Mengambil tema tim pemadam kebakaran, anime ini menceritakan pada zaman di mana semua orang bisa saja mendadak berubah menjadi manusia api yang disebut infernal. Disebabkan oleh hal itu, pemerintah Jepang membentuk pasukan pemadam kebakaran khusus untuk melawan infernal. Infernal sendiri merupakan makhluk pengendali api generasi pertama yang sulit mengendalikan diri, atau sebut sajalah lepas kendali ya. Ada pula makhluk generasi kedua dan ketiga yang juga bisa mengendalikan api. Generasi kedua dan ketiga ini lebih sempurna dari generasi pertama, yang dimana generasi ini bisa mengendalikan kekuatan apinya. Kusakabe Shinra, seorang pemuda yang memiliki api generasi ketiga dan dijuluki sebagai kaki iblis. Julukan tersebut diberikan karena Shinra dapat membakar kakinya sesuka hati. Shinra sendiri bergabung dengan pasukan pemadam khusus 8 dan bekerja sama dengan rekan pengendali api lainnya untuk memadamkan infernal. Dari sini, Shinra mulai menguak misteri tentang keluarganya yang meninggal karena api misterius 12 tahun yang lalu. Di nomor 3, ada anime Dr. Stone. Cerita bermula ketika semua umat manusia tiba-tiba berubah menjadi batu karena cahaya misterius yang menyinari bumi. Para manusia yang terjebak di dalam batu mulai kehilangan kesadarannya, dan peradaban modern pun perlahan mulai menghilang di telan waktu. Setelah lebih dari 3000 tahun, Taiju akhirnya terbangun dari tidurnya karena berhasil mempertahankan tekad untuk tetap hidup selama di dalam batu. Tak sendiri, ia bertemu kembali dengan temannya yang sangat jenius bernama Senku, yang sudah terbangun terlebih dahulu beberapa bulan sebelumnya. Mereka berdua akhirnya bertekad untuk memulai kembali peradaban manusia dengan kekuatan sains yang dimiliki oleh Senku. Di nomor 4 ada anime Orewo Suki Nanowa Omae Dake Kayo, atau disingkat Oresuki. Anime ini bercerita tentang Kisaragi Amatsuyu yang juga dipanggil Joro. Adalah siswa SMA yang selalu berharap lebih. Suatu saat, perempuan tercantik sekaligus ketua OSIS di sekolahnya yaitu Akino Sakura, yang juga dipanggil Cosmos, mendatangi Joro dan ingin berbicara secara empat mata. Bukan hanya Cosmos, tetapi teman masa kecil Joro yaitu Hinata Aoi, yang juga dipanggil Himawari, juga ingin berbicara empat mata. Di sini Joro merasa bahwa kedua perempuan ini ada rasa terhadap dirinya. Lalu Joro pun memutuskan untuk menyetujui keinginan mereka dan bertemu satu persatu. Tapi, alasan sebenarnya kedua perempuan ini ingin berbicara pada Joro adalah karena mereka menyukai temannya dan meminta Joro untuk membantu mendekatkan mereka pada temannya itu. Secara mengejutkan, ada satu perempuan berkacamata, berambut kepang dua,
dan terlihat begitu culun. Yang Joro sendiri pun sangat membencinya, karena ia sering melontarkan kata-kata menyakitkan padanya. Ternyata, perempuan ini benar-benar menyukai Joro. Bagaimana perjalanan cinta Joro selanjutnya? Tonton aja sendiri ya. Di nomor 5 ada anime Ahiru no Sora. Siapa yang suka anime bertema olahraga, khususnya basket? Anime ini mungkin cocok buat kalian. Anime ini bercerita tentang seorang siswa yang berumur 15 tahun bernama Kurumatani Sora. Dia hanya memiliki tinggi badan 149 cm. Namun dia sangat menyukai olahraga basket. Dengan tinggi sekecil itu, dia dipandang sebelah mata dalam olahraga basket. Gimana gak dipandang sebelah mata coba? Orang pendek kok mau main basket, yang dimana tinggi badan itu adalah faktor utama. Saat menginjak bangku SMA, dia memutuskan bergabung dengan tim basket. Tidak disangka, klub basket laki-laki di sekolahnya itu telah berhenti bermain basket. Dan lebih parahnya lagi, klub itu berubah menjadi sarang berandalan. Akankah Sora mampu mengikuti kegiatan klub basket tersebut? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tonton sendiri aja. Di nomor 6 ada anime No Guns Life. Anime ini menceritakan tentang dunia di mana sebagian populasi memodifikasi badan mereka dengan teknologi baru. Para manusia baru ini memiliki nama Extens. Inoue Juzo adalah agen independen yang disewa untuk mengurus berbagai kasus yang melibatkan Extens. Dirinya memiliki kepala berupa revolver yang hanya bisa ditembakkan oleh orang lain yang mendapatkan izinnya. Dan dia tidak bisa mengingat kehidupan sebelum memiliki kepala revolvernya ini. Cerita dimulai saat dia terlibat dengan kasus yang membuatnya berada di tengah konspirasi pemerintah dan korporasi penguasa. Di nomor 8 ada anime Shokugeki no Soma. Anime ini bercerita tentang seorang anak bernama Soma. Soma merupakan anak satu-satunya dari Junichiro, pemilik kedai Yukihira. Kedai tersebut merupakan kedai yang menyediakan makanan rumahan, murah dan biasa saja. Sampai suatu ketika, saat Soma telah lulus SMP, Joichiro menyuruh Soma untuk masuk ke Akademi Totsuki, sebuah sekolah memasak terkenal di Jepang. Untuk bisa masuk ke Totsuki, Soma harus lulus ujian memasak. Karena latar belakang Soma yang hanya berasal dari kedai murahan, banyak yang meremehkan kemampuan memasaknya. Ia juga dibenci banyak orang di hari pertama ia masuk sekolah, karena mengatakan ingin menjadi yang nomor 1 di Akademi Totsuki. Anime ini sudah season 4 yang sedang tayang tahun ini. Dan terakhir ada High School Girl. Ada yang lahir di tahun 90-an? Kalau ada, tentu tahu dong tentang game dingdong. Itu loh game yang kalau mau main harus masukin koin cepean dulu. Nah, anime satu ini bercerita tentang siswa kelas 6 bernama Yaguchi Haruo yang cuma bisa main game dingdong. Dia tidak populer di sekolah dan dia tidak tampan, lucu, baik, atau bahkan ramah. Dia cuma jago main dingdong. Suatu hari, di suatu dingdong, dia diajak bertanding sama Ono, cewek pandai, manis, dan juga kaya. Ternyata, tanpa diduga, Haruo kalah melawan Ono sampai 30 kali berturut-turut. Mulai dari situlah, Haruo dendam terhadap Ono, dan berambisi mengalahkannya di setiap permainan. Seiring berjalannya waktu, mereka pun memulai ikatan dan persahabatan. Anime ini sudah season 2 dan juga tayang tahun ini. Dan itulah list beberapa anime yang wajib kalian tonton di tahun 2009 ini. Jika ada saran atau kritik buat channel yang unfaedah ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Teiyu wakede arigatou gozaimasu. Sugi no douga aimashou. Mata ne.